Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Septiana, NIM 2206129. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang cara kerja mesin otomata pada bahasa Chomsky. Pertama, pengenalan dulu ya. Apa itu hierarki Chomsky? Hierarki Chomsky merupakan tata bahasa atau grammar atau yang bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Simbol terminal dan non-terminal adalah konsep penting dalam teori bahasa dan tata bahasa. Simbol-simbol ini membentuk dasar dari aturan produksi dan hierarki Chomsky dalam konteks tata bahasa. Kedua, apa itu simbol terminal? Simbol terminal adalah simbol yang tidak dapat diturunkan lebih lanjut dalam proses penguraian suatu tata bahasa. Dalam istilah sederhana, simbol terminal adalah simbol yang merupakan elemen dasar atau paling dasar dari tata bahasa. Simbol-simbol terminal ini tidak dapat diperluas atau dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Beberapa contoh simbol terminal meliputi 1. Huruf kecil alfabet. Contohnya A, B, C, dan seterusnya. Kedua, simbol operator. Contohnya tambah, kurang, dan yang lainnya. Simbol ketiga, simbol tanda baca, seperti koma, tanda seru, dan lain sebagainya. String, simbol ketiga, string yang tercetak tebal. Contohnya seperti if, then, dan else. Ketiga, simbol non-terminal atau variabel. Simbol non-terminal adalah simbol yang dapat diturunkan menjadi simbol terminal atau simbol non-terminal yang lainnya. Simbol-simbol ini berperan dalam mengatur struktur tata bahasa dan memungkinkan penguraian yang lebih kompleks. Beberapa contoh simbol non-terminal meliputi 1. Huruf besar alfabet, contohnya seperti A, B, C, dan seterusnya. Kedua, huruf S sebagai simbol awal. S sering digunakan sebagai simbol awal dalam banyak tata bahasa. Ketiga, string yang tercetak miring. Contohnya seperti EXPR dan STMT yang digunakan untuk mengekspresikan bagian dari tata bahasa yang lebih kompleks. Sekarang, aturan produksi. Aturan produksi digunakan untuk mendefinisikan sebagai simbol-simbol dalam tata bahasa dapat digabungkan untuk membentuk string yang valid. Aturan produksi dinyatakan dalam bentuk alfa menghasilkan beta, di mana alfa adalah simbol yang menghasilkan atau menurunkan beta. Dengan menerapkan aturan produksi, kita dapat menciptakan berbagai string yang membentuk bahasa yang didefinisikan oleh tata bahasa tersebut. Contoh aturan produksinya, T menghasilkan A. Artinya, T dapat menghasilkan string A. Kedua, E menghasilkan T atau T tambah E. Artinya, E dapat menghasilkan T atau E dapat menghasilkan T diikuti oleh tambah dan kemudian E. Selanjutnya, apa saja level yang berbeda dalam Chomsky hierarchy? Pertama, tipe 0 yaitu unrestricted grammar, mesin Turing. Dalam tipe ini terlalu umum dan tidak terbatas untuk mendeskripsikan sintaks dari bahasa pemrograman atau bahasa alami. Aturan dari tipe ini ada dua ya. Pertama, simbol ruas sebelah kiri harus ada minimal sebuah simbol variabel. Kedua, tidak ada batasan pada aturan produksi. 2. Tipe 1 atau Context Sensitive Grammar. Mesin automatanya menggunakan Linear Bounded Automata. Pada tipe ini, level tertinggi yang dapat diprogram menghasilkan bahasa sensitif konteks. Mereka memiliki aturan bentuk alfa, A, beta menghasilkan alfa, gamma, beta. Dengan A sebagai non-terminal dan alfa, beta, gamma sebagai string terminal dan non-terminal. String alfa, beta boleh kosong, tetapi gamma harus tidak kosong. Aturan dari tipe 1 ini ada dua.
Pertama, simbol pada ruas sebelah kiri minimal harus ada sebuah variabel. Atau yang kedua, A lebih kecil sama dengan B. Artinya, ruas sebelah kiri tidak lebih besar dari ruas sebelah kanan. Selanjutnya, tipe kedua, yaitu context free grammar. Mesin automatanya menggunakan push down automata. Tipe ini menghasilkan bahasa tanpa konteks, kategori yang sangat menarik bagi praktisi NLP. Di sini, semua aturan mengambil bentuk A menghasilkan beta, di mana A adalah simbol non-terminal tunggal dan beta adalah simbol string. Aturan pada tipe ini ada satu, yaitu simbol sebelah kiri harus simbol variabel. Selanjutnya, tipe ketiga atau regular grammar. Mesin automatanya menggunakan finite state automata. Tipe ini adalah set paling ketat. Mereka menghasilkan bahasa biasa. Mereka harus memiliki satu non-terminal di sisi kiri dan sisi kanan yang terdiri dari satu terminal atau terminal tunggal diikuti oleh satu non-terminal. Aturan pada tipe ini ada dua, yaitu yang pertama, simbol sebelah kiri harus berupa simbol variabel. Kedua, simbol sebelah kanan maksimal hanya memiliki simbol variabel dan bila ada terletak di paling kanan. Kesimpulan dari video ini yaitu mempelajari hierarki Chomsky itu penting, karena itu membantu kita memahami dasar-dasar tata bahasa dan aturan produksi dalam pemrosesan bahasa dan komputasi. Mempelajari hierarki Chomsky juga memberikan wawasan tentang seberapa kuat bahasa atau mesin otomata yang dapat mengenali tipe tata bahasa tertentu, yang sangat relevan dalam bidang ilmu komputer dan pemrosesan bahasa alami. Sekian dari video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.